pasti sehat, pasti luar biasa, dan pasti tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar lagi. Kita akan masuk dalam bab yang baru karena kalian kemarin sudah PTS ya. Dan Memang berharap biarlah kalian tetap semangat di dalam belajar. Oke, nah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar kembali ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam belajar kami. Berkatilah Tuhan kami dengan kecerdasan, kepintaran, dan juga berikan kami kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar di rumah ya Tuhan. Juga berkati guru kami yang menyampaikan materi Tuhan. Kiranya Tuhan juga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke bab yang kelima. Kalian boleh buka buku paket kalian di halaman 38. Itu tentang agama sebagai wujud ibadah. Agama sebagai wujud ibadah. Nah, kita buka buku paket di halaman 39. Kalian lihat ya. Memang perlu akan bacakan, kalian perhatikan buku paketnya. Yang A kita akan bahas pengertian agama, asal-usul dan perkembangannya. Akhirnya aku bisa menikmati pasir putih ini, ujar Nina. Ia menarik napas dalam-dalam. Lama rasanya aku tidak menghirup udara pantai. Lalu ia berjalan mendekati tepinya. Kakinya sesekali tersentuh oleh ombak yang menepi. Nina tersenyum, wajahnya ceria. Setelah itu ia agak menjauh lalu duduk di pasir putih yang terasa hangat baginya. Matanya memandang ke arah laut lepas, biru dan makin membiru. Ia membayangkan sedang duduk di atas sebuah perahu yang berada di tengah laut yang luas itu. Betapa kecilnya aku dibandingkan dengan lautan luasnya laut ini, ujar Nina kagum. Dia yang menciptakan alam semesta ini pastinya sangat hebat. Cerita Nina di atas adalah gambaran diri kita saat melihat sesuatu yang kita anggap luar biasa. Apalagi sesuatu itu memiliki kuasa yang melebihi dari kita. Kita tentu akan kagum, hormat, dan bahkan diam terpaku. Pertanyaannya, dari mana Nina dapat merasakan semua ini? Nah, ini adalah tentang kisah kita sendiri ya Nak ya. Jadi siapa sih yang pernah ke pantai? Iya, kalau kita bayangin ke pantai, kita lihat memandang laut yang luas, sangat luas sekali. Itu bagaimana ya? Terus kita ada berada di tengah-tengah laut, sedang duduk naik perahu, gitu ya. Betapa hebatnya Allah yang menciptakan ini semua. Sungguh indah, sangat indah, bahkan teramat indah ya. Kita akan kagum, kita akan hormat, kita akan terpaku melihat bagaimana Allah menciptakan seluruh isi dunia ini. Kita ini kecil sekali. Betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan kita. Sayangnya kalau kita benar semakin sadar, kita semakin kecil ya. Apa lagunya? Tiap hari semakin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah semua orang akan kagum mendengar nama Tuhan ya. Ketika kita sadar bahwa kita semakin hari semakin kecil, bahwa Tuhan yang semakin besar dalam kehidupan kita. Oke? Nah, yang pertama, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini tentang penciptaan. Kembali kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia ya sayang. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Dalam pengertian sederhana, artinya manusia dibuat menyerupai Allah. Manusia tidak diciptakan sama seperti makhluk hidup lainnya. Allah menciptakan secara pribadi dengan membentuknya dari debu tanah. Ia diciptakan sebagai cerminan hidup Allah yang memiliki pikiran dan akal budi. Allah ingin agar manusia menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara dunia dan mengelola kehidupannya. Nah, jadi Allah ingin kita ini hidup serupa dengan segambar dengan Dia. Coba lihat, coba kalian ingat kembali bagaimana Allah menciptakan hari penciptaan 1 sampai yang kelima. Tuh Allah berfirman, jadilah gitu ya. Tapi manusia dibentuk Allah dari debu tanah. Itu Adam. Terus Tuhan menciptakan kembali pendampingnya yaitu Hawa dari tulang rusuknya Adam. Berbeda kan dengan
ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang, hewan atau tumbuhan. Nah, jadi makanya Allah awal mulanya menciptakan manusia ini menjadi rekan kerjanya dalam mengelola, dalam memelihara ciptaannya yang lain dan dunia ini. Itulah awal mula Allah menciptakan manusia, ya. Yang kedua, setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah, Ia mengembuskan nafas kehidupan di dalamnya sehingga manusia itu hidup. Yang dalam firman Tuhan mengatakan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Jauh sebelum Nina menikmati indahnya alam ini, orang-orang pada zaman itu sudah mempunyai kerinduan untuk mencari dan mengenal penciptanya. Mereka juga merasakan bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang sangat dahsyat, yang dianggap memiliki kekuatan melebihi manusia. Dari situlah bermunculan berbagai kepercayaan yang mereka pahami menurut dirinya sendiri. Ada yang menyembah alam semesta yang disebut panteisme, ada yang menyembah petir dan laut karena dianggap memiliki kekuatan yang hebat yang disebut dinanisme, dan ada juga yang menyembah batu karena dianggap memiliki roh yang disebut animisme. Mereka memberikan sesajen dan mengadakan upacara-upacara bagi sesuatu yang mereka percayai. Ya, nanti akan kalian pelajari ini lebih lanjut lagi kalau memang April waktu SMA, belajar animisme, dinanisme, juga panteisme. Nanti kalian akan belajar tentang kepercayaan yang ada di luar dari mempercayai Allah, ya, mempercayai alam sekitar ini ada nanti, ya. Tapi kalian tolong gak digarisbawahi ya, panteisme itu apa, dinanisme itu apa, dan juga animisme itu apa, ya. Nah, lanjutkan halaman 40. Contohnya gambar menhir di samping ini. Dahulu ada orang-orang yang menyembah batu ini karena dianggap ada penghuninya. Selain itu ada juga kepercayaan yang menyembah kepada banyak dewa. Kepercayaan tersebut disebut politeisme, ya. Dalam perjanjian lama, kepercayaan yang demikian sudah banyak ditemukan. Bangsa-bangsa yang berada di sekeliling Israel penuh dengan penyembahan berhala, seperti terdapat dalam kitab Keluaran. Si firman Tuhan mengatakan, "Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kau rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kau remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kau tebang." Dalam Keluaran 34 ayat 11 sampai 13, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah yang kita percaya, Allah yang hidup, ya. Jadi, agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama artinya sebagai kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Ini sudah menjadi tradisi, sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi agama adalah kepercayaan dan keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah agama, oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar yang halaman 41, kekristenan sebagai sebuah agama, bagian B. Kejadian 17 ayat 1 sampai 3 mencatat, ketika Abraham berumur 99 tahun, sudah tua sekali, ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham, ya, pada saat usia 99 tahun. Pemanggilan Allah kepada Abraham merupakan inisiatif Allah untuk menunjukkan suatu pola kepercayaan yang benar di tengah berbagai kepercayaan yang sudah ada dan berkembang pada saat itu. Jadi kalau zaman dulu manusia yang mendatangi dewa-dewa mereka untuk menyembah mereka. Tapi di sini berbeda. Allah berinisiatif mencari manusia supaya manusia menyembah Allah. Allah yang berinisiatif mencari manusia. Ya, kalau yang lain, kalau kepercayaan yang lain, manusia yang datang untuk menyembah, minta namanya tugu ini, aku mau begini, tolonglah gitu, ya. Tidak. Tapi ketika kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang datang kepada kita untuk apa? Supaya kita datang menyembah Dia, gitu, ya. Seperti Abraham. Apa dikatakan di sini?
Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri, Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Abraham akhirnya mencari Allah karena Allah telah menampakkan diri terlebih dahulu kepada manusia, ya. Pemanggilan Allah itu inisiatif Allah, ingat ya, inisiatif Allah. Bukan inisiatif manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang berinisiatif karena Allah tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa, ingat? Nah, makanya Allah yang menjadi penghubung lewat Yesus Kristus, menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, terpisah hubungan antara manusia dengan Allah. Allah sedih melihatnya. Kenapa manusia jadi seperti ini? Makanya Allah yang berinisiatif mencari manusia berdosa, ya. Kepercayaan yang ingin Allah ajarkan kepada manusia disebut monoteisme. Monoteisme, ya. Percaya kepada satu Tuhan. Dalam Alkitab diceritakan bahwa saat itu Abram tinggal di Ur Kasdim, sebuah tempat yang penduduknya menyembah berhala. Allah ingin mengembalikan umatnya pada suatu kepercayaan yang benar. Ia menjadikan Abraham sebagai pembuka jalan umatnya pada suatu kepercayaan yang benar. Ia menjadikan Abraham sebagai pembuka jalan bagi rencana Allah itu. Kidung ceria dalam 145, Abraham, kau hendak kemana? Menggambarkan pemanggilan Abraham pada zaman itu. Nah, adalah kisah tentang Abraham yang dipanggil Allah di waktu di Ur Kasdim. Dia menjadikan Abraham sebagai jalan pembuka agar umatnya kembali kepada kepercayaan yang benar, ya. Sini katakan, Abraham, kau hendak kemana? Terserah pada Tuhanku. Apakah kau sudah tahu tempatnya? Tuhan pasti membimbingku. Ketika Abraham berkatakan, kau akan kutunjuk untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Abraham bilang, ya sudah Tuhan. Terus Tuhan bilang, kau tahu mau kemana? Karena aku tidak perlu tahu, tapi aku yakin bahwa Tuhan akan menuntun aku. Itulah kepercayaannya Abraham, yang sepenuh hati, yang sepenuh pikiran, percaya bahwa Allah akan menuntun dia kemanapun dia akan pergi. Ya, sama seperti kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, biar Tuhan yang menuntun. Apalagi kalian sudah kelas 6, ya sayang, mempercayakan masa depan kalian kepada Allah. Apa yang menjadi cita-cita kalian, apa yang menjadi kerinduan kalian, serahkan kepada Allah, agar Allah yang beracara dalam hidup kalian, yang akan memimpin kalian kemana kalian nanti SMP-nya, SMA-nya, bahkan kuliahnya, bahkan bekerjanya, menikahnya dengan siapa, itu kalian minta penyerahan diri kepada Tuhan. Oke? Allah kembali berkata kepada Abraham, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena kau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi, apa arti Abraham? Bapa segala bangsa. Itu arti dari Abraham, ya. Dari situlah maka kepercayaan monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan, mulai berproses. Kemudian pada peristiwa berkumpulnya bangsa Israel di Gunung Sinai, inilah bentuk pengukuhan Allah kepada bangsa ini menjadi sebuah umat yang disebut sebagai umat Allah. Ingat ya, saat Musa diberikan 10 hukum Taurat, 2 loh batu, disitulah pengukuhan Allah kepada bangsa menjadi bangsa umat Allah. Bangsa Israel sebagai umat Allah. Tujuan Allah kepada bangsa Israel sebagai umat yang ia pilih dimaksudkan agar bangsa itu dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Namun, pada perkembangannya, bangsa Israel membatasi dirinya dan menganggap bahwa umat pilihan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, bukan untuk seluruh bangsa. Mereka berbuat semaunya dan bukan sebagai umat yang menjadi contoh bagi sekelilingnya. Jadi bangsa Israel itu menyalahgunakan maksud Tuhan mereka untuk jadi contoh, malah mereka berbuat semaunya, ya. Kekristenan baru dimulai setelah peristiwa Pentakosta. Jemaat mula-mula berdiri dan gereja perdana terbentuk.
Namun pada saat itu baik jemaat maupun gereja belum memiliki sebutan sebagai agama Kristen. Sebutan Kristen ini baru muncul pada Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar mereka. Orang di Antioquia orang-orang itu pertama kalinya disebut Kristen. Artinya Kristen adalah pengikut Kristus, ya. Jadi, sebutan Kristen bagi orang percaya untuk pertama kali terjadi berasal dari jemaat di Antioquia. Ingat ya, sebutan ini muncul sebagai sindiran Raja Herodes Agripa terhadap Paulus. Hampir-hampir saat saja aku yakinin aku menjadi orang Kristen. Dia meyakinin, hampir-hampir saja aku meyakinin dia sebagai orang Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Sebutan kemudian muncul kembali pada pemerintahan Kaisar Nero saat ia menuduh orang-orang percaya sebagai pemicu kebakaran di Roma. Sebutan Kristen dimaksudkan untuk menunjukkan para pengikut Kristus. Sama seperti Yesus, Paulus juga menekankan bahwa agama bukan sekedar simbol atau status seseorang. Menurut Paulus, agama adalah identitas bagi orang percaya. Agama Kristen adalah bukan sekedar agama status, tapi adalah identitas bagi orang percaya. Ia mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus 2 ayat 26. Jadi jelas bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama atau status, melainkan jati diri kita sebagai orang percaya, yaitu sebagai pengikut Kristus, ya. Nah, jadi jangan anggap kita sebagai orang Kristen hanya sekedar statusku beragama Kristen, tapi bukan hanya itu. Identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jadilah contoh, jadilah teladan seperti yang Tuhan mau. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ya, oke? Nah, sekarang yang C kita akan bahas sumber pengajaran dalam ibadah di gereja. Kekristenan sebagai sebuah agama dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain yang pertama Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah. Tahukah kamu Alkitab itu adalah tulisan yang dibuat oleh manusia? Iya benar, memang dibuat oleh manusia. Alkitab tidak turun begitu saja dalam bentuk Alkitab kita saat ini. Dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kata lain, Alkitab merupakan wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang relasi Allah dengan manusia. Ya, jadi Alkitab itu adalah wahyu Allah, bukan sekedar tulisan yang dibuat oleh manusia, tapi diwahyukan oleh Allah, ya. Yang bagian B, tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Dalam 2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa Alkitab ini merupakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia. Artinya apa? Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang yang tertentu untuk menuliskan pengalaman iman mereka yang berkaitan dengan relasi Allah dengan manusia. Ya, dengan sesama manusia juga. Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk menuangkan seluruh karya Allah itu ke dalam tulisan. Allah membimbing, mengawal, dan menuntun para penulis sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun. Kenapa? Dalam penulisan itu kan Allah mewahyukan kepada para imam-imam seperti tokoh-tokoh Alkitab yang menulis kitab ini, kitab Yesaya, kitab Matius, kitab surat-surat itu Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada mereka, ya. Yang C, Alkitab itu murni, keasliannya terjamin dan dapat dipercaya. Tidak ada no tipu-tipu, ya. No bohong-bohong, tidak. Mengapa Alkitab dikatakan murni dan asli? Karena para penulis menuangkan tulisannya tepat sesuai dengan nama, sesuai zaman yang dimaksudkan berdasarkan fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi bukan rekayasa, ya. Harus ini benar-benar terjadi pada zamannya siapa, pada tahun berapa, pada pemerintahan raja siapa, apa yang terjadi itu yang ditulis, ya. Yang D, Alkitab itu ditulis dengan sangat jelas dan teratur. Tulisan dalam Alkitab mempunyai maksud yang jelas, baik dalam pemerintahannya maupun pengajarannya. Alkitab memudahkan kita untuk memahami isi yang hendak disampaikan. Namun demikian,
Proses penyusunan Alkitab ini tidak mudah, membutuhkan proses panjang, penelitian, dan bahkan perdebatan di antara para ahli dan pakar gereja. Ada standar dan ukuran untuk menyusun isi Alkitab tersebut yang disebut kanon. Ya, kanon itu adalah standar atau ukuran untuk menyusun isi Alkitab. Ya, kalian garis bawahi. Jadi Alkitab itu telah diukur dengan standar tertentu, telah diuji baik sejarah, arkeologi maupun isinya. Oleh sebab itu, Alkitab selalu relevan. Jadi selalu relevan itu sesuai dengan kenyataannya, ya, sesuai dengan yang aslinya, dengan kehidupan di segala tempat dan zaman. Ya, Alkitab tidak akan berubah dan isinya tidak dapat diganggu-gugat. Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Jadi Alkitablah yang kita pelajari itu adalah berisi firman Allah, karena diwahyukan oleh Allah sendiri untuk para penulisnya, ya, dalam menjadi Alkitab, dan ada standarnya yaitu kanon tadi, ya. Yang kedua, pokok-pokok ajaran berdasar Alkitab. Ada A. Pengakuan iman rasuli. Kamu tentu mengetahui tentang pengakuan iman rasuli, bukan? Pengakuan iman dalam bahasa Indonesianya credo, dan dalam bahasa Latinnya itu credo, ya. Credo merupakan pernyataan atau pengakuan yang merangkum suatu kepercayaan. Credo berarti aku percaya. Pengakuan iman ini disusun oleh ke-12 rasul setelah hari Pentakosta. Rumusan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengenai Allah Bapa dan penciptaan manusia. Kedua, mengenai Allah Anak dan penebus. Ketiga, mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Bagian terakhir merupakan pengakuan iman kita terhadap gereja yang esa. Pengakuan iman ini adalah dasar gereja perdana yang dibuat berdasarkan amanat agung Yesus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya. Pengakuan iman rasuli namanya. Oke? Yang B, doa Bapa kami. Ada pengakuan iman rasuli, ada doa Bapa kami. Doa ini merupakan salah satu bentuk dari pengakuan iman kita dan mengandung beberapa hal penting dalam kehidupan relasi kita dengan Allah, diri sendiri dan sesama kita. Muatan dalam doa ini merupakan inti dari pengajaran Yesus. Dalam doa Bapa kami kita menjumpai beberapa hal. Pertama, pengakuan terhadap Allah sebagai Allah yang maha kuasa, maha kudus, Allah yang memiliki seluruh alam semesta. Kedua, permohonan atas kebutuhan jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan diri sendiri dan relasi dengan orang lain. Yang ketiga, pujian dan penyembahan terhadap Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Doa Bapa kami masih ingat, ya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Isi doa Bapa kami ini bagiannya. Kalian boleh garis bawahi tadi, ya, mulai dari yang pengakuan iman rasuli, juga doa Bapa kami. Yang C, sakramen. Ada 2 sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang artinya kegiatan suci. Sakramen dapat dikatakan sebagai upacara dalam keagama Kristen yang menjadi simbol dari perwujudan rahmat Allah dan dilakukan oleh pendeta atau pastor kalau di Katolik, ya. Sakramen bertujuan untuk mengukuhkan atau mengesahkan suatu perjanjian yang telah Allah buat dengan manusia. Sakramen bertujuan untuk menguatkan iman seseorang agar tidak terombang-ambing dalam pergumulan yang ada di dunia ini. Sakramen yang kita kenal, yang pertama sakramen baptis. Baptisan dalam bahasa Yunani adalah bapto, yang artinya dimandikan, dibersihkan atau diselamkan. Lihat Roma 6 ayat 1 sampai 14. Baptisan melambangkan bahwa manusia mati terhadap dosa bersama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk suatu hidup baru. Karena manusia dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus. Lihat Yohanes 3 ayat 5. Ketika kita dibaptis, kita dimateraikan berdasarkan peneguhan Allah. Ada, ya, kalau ada baptis namanya baptis percik, yaitu masuk gereja, ya, ada gerejanya berbeda. Ada juga baptis selam ketika kita dewasa, boleh. Nah, intinya sama, tujuannya sama. Ketika kita dibaptis artinya apa tadi? Kita dimateraikan berdasarkan peneguhan Allah. Ada yang namanya kalau kecil penyerahan, boleh, ya. Ketika kecil ada suatu gereja yang dibaptis percik anaknya.
kecil penyerahan kepada hamba Tuhan, yang boleh apa saja. Dan juga setelah dewasa baptis selam, yang boleh. Yang penting adalah kita menjadi dimateraikan dalam peneguhan Allah, berdasarkan peneguhan Allah, ya. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Ini tidak semua bisa ada umur-umur tertentu ya nak. Sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus. Sakramen ini ditetapkan untuk menguatkan orang-orang percaya, seluruh umatnya atau segenap keluarga Allah di semua tempat dan segala zaman. Hal ini merujuk pada persekutuan orang percaya ketika ia masuk ke dalam persekutuan keluarga Allah atau jemaat sebagai anak-anak Allah melalui baptisan. Perjamuan kudus berarti makan bersama dari satu roti, yaitu tubuh Kristus, sebagai tanda kesatuan dalam tubuh Yesus Kristus, ya. Jadi ini adalah ketika kita sudah dewasa secara rohani. Kalau Mem April dulu, karena gereja Mem April Metodis dulu, Mem April harus namanya mengikuti sebelum sakramen ada yang namanya mengikuti katekisasi CD, ya. Itu Mem April belajar kurang lebih hampir 1 tahun belajar bersama dengan hamba Tuhan. Setelah itu Mem April peneguhan CD-nya. Setelah CD baru Mem April boleh mengikuti yang namanya sakramen perjamuan kudus, ya. Dan masing-masing gereja ada aturan yang berbeda juga. Ya sayangnya ini 2, sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Yang D, tahun liturgi. Setiap kali kita ke gereja untuk mengikuti ibadah, kita akan melihat suasana gereja yang selalu berbeda dari waktu ke waktu. Hiasan di altar, jubah pendeta, stola pendeta, dan majelis, lagu-lagu yang dinyanyikan, dan bacaan-bacaan Alkitabnya. Siapakah yang menentukan semuanya ini? Apakah hal ini sama seperti gereja-gereja lain? Tidak semua, ya. Ibadah kita tidak terlepas dari apa yang disebut dengan tahun liturgi. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Tahun liturgi terdiri dari 2 lingkaran kehidupan Yesus, yaitu lingkaran kelahiran, 4 minggu masa Advent, dan 2 minggu masa Natal. Dan lingkaran kebangkitan, 6 minggu masa Prapaskah dan 7 minggu masa Paskah. Serta 32 atau 33 hari Minggu yang merupakan masa biasa di antara kedua lingkaran tersebut. Tahun liturgi dimulai dari minggu pertama Advent dan berakhir pada hari raya Kristus, Raja semesta alam, ya. Jadi ada susunan liturginya, tahun liturgi namanya, ya. Lingkaran tahun liturgi dan pesta-pesta besarnya merupakan patokan waktu dalam kehidupan umat Kristiani. Semuanya ini bertujuan agar kita dapat melakukan kegiatan ibadah kita bersama secara teratur agar kehidupan kita sebagai jemaat itu bertumbuh. Jadi dalam gereja itu pasti berbeda. Minggu misalnya menjelang Paskah ada yang namanya minggu-minggu Advent, ya. Bunga altarnya berbeda, jubah pendetanya berbeda, jubah pastornya berbeda, bahkan majelis-majelisnya jubahnya juga berbeda, ya. Jadi itu adalah susunan-susunan yang diatur oleh manusia, oleh para tokoh-tokoh gereja, ya, sesuai dengan ajaran gerejanya masing-masing. Oke? Nah, kita sudah belajar tentang agama sebagai wujud ibadah. Biarlah firman Tuhan, biarlah pelajaran hari ini boleh semakin kita mengerti bahwa kita berada di tengah-tengah sebagai orang Kristen, tidak sebagai hanya status, tapi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Biarlah kita boleh menjalankan apa yang menjadi ajaran agama kita. Oke? Terima kasih. Dan yang menjadi tugas kalian, lihat buku paketnya halaman 34, uji kompetensi 1. Kalian kerjakan saja di buku paket halaman 34 sampai 37. Uji kompetensi 1 kalian kerjakan di buku paket. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang ada dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang ketika kami beragama Kristen, kami sadar bahwa kami adalah pengikut Kristus. Kami harus melakukan apa yang Tuhan mau, yang harus kami lakukan, ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh melakukan agama kami sebagai pengikut Kristus yang benar, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang sudah
mendengarkan video ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tambah-tambahkan kecerdasan, kepintaran, juga kesehatan yang sempurna Tuhan berikan bagi mereka. Berkati juga orang tua mereka yang bekerja dan yang mendampingi mereka belajar, kiranya berkat dari surgawi turun atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.